Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang saya buat, yaitu sistem informasi loker. Nama saya Rizky Ulirpa, NIM 2018-040009, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama. Daftar isi ada bab 1 pendahuluan, bab 2 rancangan sistem, bab 3 penutup. Yang pertama, latar belakang. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Di zaman serba digital seperti saat ini, masyarakat dituntut mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Segala aspek kehidupan dikonversi dan digitalisasi sedemikian rupa, tak heran semua menjadi serba instan. Salah satunya mencari lowongan pekerjaan. Pada saat kondisi wabah seperti sekarang, banyak sekali industri dan pengusaha mikro maupun makro mengalami keruntuhan akibatnya banyak sekali karyawan yang terkena PHK dan jumlah pengangguran meningkat. Karena itu, di era wabah seperti ini dibutuhkan sebuah aplikasi mencari loker secara online. Aplikasi loker ini menjadi sebuah solusi di saat pandemi seperti saat ini, di mana kenaikan jumlah pengangguran yang membeludak membuat aplikasi seperti ini menjadi pilihan yang tepat. Rumusan masalah. Bagaimanakah pembuatan aplikasi loker ini? Siapa yang diuntungkan dengan adanya aplikasi ini? Poin 1.3 tujuan menjelaskan pembuatan aplikasi ini mulai dari rancangan sampai dengan skenario. 2. Memberikan manfaat kepada sekitar dan juga mencari keuntungan. Rancangan sistem. Ya, 2.1 kebutuhan sistem. A. Software yang dibutuhkan dalam perancangan sistem ini adalah NetBeans, Visual Code, XMPP, browser, dan lainnya. Yang kedua, hardware yang dibutuhkan dalam perancangan sistem ini adalah keyboard, mouse, CPU. Activity diagram untuk login. Pertama, user masuk ke form login, kemudian menginput email dan password. Dia akan divalidasi oleh sistem. Jika salah, akan diminta menginputkan kembali. Jika benar, akan langsung didirect ke halaman menu utama. Yang kedua, daftar. Kita masuk ke login form. Di situ akan form daftar, menginput email dan password. Cek jika benar, akan disimpan. Jika salah, akan diminta memasukkan kembali. Yang ketiga, melengkapi data. Yang pertama, login, kemudian masukkan data, lalu mengisi data. Akan dicek jika formatnya salah, akan diminta mengisi data kembali. Jika formatnya benar, akan diinput ke database dan akan langsung didirect ke menu utama. Menambahkan project. Pertama, login, kemudian masuk ke daftar project. Akan dicek apakah usernya sudah terdaftar. Jika salah, akan didirect ke form data dan selesai. Jika benar, akan disuruh mengisi form yang ada di daftar project. Akan dicek. Jika salah, akan diminta mengisi data kembali. Jika benar, data akan diinput ke database. Langsung masukkan menu utama. Bid. Yang pertama, user client mendaftarkan pekerjaan, kemudian sistem menampilkan pekerjaan, user pencari melakukan bid dan mengisi form bid. Akan dicek oleh sistem. Jika format bidnya benar, maka akan lanjut. Jika salah, akan diminta mengisi ulang kembali. Kemudian jika benar, daftar bid tadi akan diinputkan sistem ke database dan akan ditampilkan ke user client. Kemudian user client akan memilih pekerjanya. Setelah itu sistem akan memberitahu siapa yang terpilih dari pekerjanya. Setelah mengetahui yang terpilih, user pencari akan mengkontak user client dan melakukan kontrak. Database di sini ada 4 tabel, yaitu bid, daftar lowongan, data pengguna, dan pengguna. Untuk relasinya, pengguna ke data pengguna mandatori 1 ke 1. Soalnya satu email hanya bisa digunakan oleh satu data pengguna. Kemudian untuk daftar lowongan ke data pengguna, yaitu ada mandatory optional, one to many, di mana ini maksudnya data pengguna sebagai pembuat daftar lowongan. Jika dimisalkan setiap pengguna tidak wajib membuat daftar lowongan, tapi daftar lowongan wajib dibuat oleh
si data pengguna ini. Kemudian ada satu lagi relasi, itu data pengguna dan daftar lowongan many to many, sehingga dibuat table bid, yaitu kenapa harus dibuat table bid untuk detailnya. Karena many to many di sini data pengguna sebagai pencari pekerjaan, karena banyak pekerjaan bisa didaftarkan oleh banyak pengguna. Banyak pengguna dapat mendaftarkan di banyak pekerjaan. Ini strukturnya: tabel pengguna, tabel daftar lowongan, struktur tabel bid. Nah, ini mockup dari tampilan desktopnya. Pertama ada login form, kemudian ada menu utama, ada daftar pekerjaan, ada project, ada daftar bid, ada ini yang web untuk mockupnya. Ini login formnya. Menu utama, data diri, project, tes, silakan bid, deskripsi, sistem, dan implementasi saya akan jelaskan langsung di webnya. Pertama, kita akan masuk ke web untuk di form login. Nah, kita akan diminta memasukkan email dan password. Akan tetapi, karena kita belum mempunyainya, kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Di sini ada tombol daftar, kita pencet. Nah, di sini ada pemberitahuan harus diisi semua. Oke, kita misalkan emailnya praktek. Passwordnya 1. Terus harus retype. Kalau misalnya kita bedakan waktu di enter, password tidak sama. Jadi harus sama ya. Nah, jika sudah berhasil, maka ada pemberitahuan daftar berhasil. Setelah itu, masukkan ID yang tadi dan password yang baru saja dibuat. Nah, ini adalah tampilan utama dari web yang saya buat. Di sini ada daftar pekerjaan terbaru, di mana ada beberapa pekerjaan, yaitu web, tes, dan tes. Nah, sebelum itu kita akan mencoba membuat project dulu. Saya buat project. Nah, di sini ada pemberitahuan lengkapi data diri Anda. Berarti sebelum buat project kita harus melengkapi data diri. Nah, di sini ada form untuk melengkapi data diri. Pertama, nama lengkap kita masukkan ulir. Kemudian jenis kelaminnya pria, tanggal lahirnya 13 bulan 5 tahun 2000. Nomor ponselnya bebas. Alamatnya juga bebas. Pendidikan terakhir misalnya S1. Deskripsi di sini pengalaman di sini masukkan pengalaman kalian. Nah, kemudian simpan. Jika berhasil akan ada pemberitahuan daftar berhasil. Oke. Saat ini jika kita buka data kembali, jika buat project, nah sekarang sudah bisa terbuka. Di sini ada form daftar dan ada projectmu. Kita saat ini masih kosong projectnya. Lalu kita coba daftarkan project. Misalnya web, gajinya kita 10.000 aja. Terus waktu tenggatnya kita kasih 5 hari. Tulis deskripsi pekerjaannya, dibutuhkan web berkualitas. Kemudian daftarkan. Nah, daftar project berhasil. Nah, ini yang tadi kita daftarkan yaitu web, gajinya 10.000, deskripsinya dibutuhkan web berkualitas. Nah, di sini ada baru saja diupload, ada selengkapnya.
Nah, jika Anda mengklik selengkapnya, kita akan masuk ke form detail. Nah, di sini ada detail pekerjaannya, yaitu ada postingan dari siapa, gajinya berapa, deskripsinya, terus waktu tenggatnya tadi kita masukkan adalah 5 hari. Nah, jika kita masuk sebagai pembuat project, maka di sini ada karena pilihan, silakan pilih pemenang. Karena kita yang membuat projectnya. Karena di sini belum ada yang daftar, jadi kita belum bisa memilih. Ya. Nah, itu untuk membuat project. Sekarang masuk ke data. Data ini fungsinya untuk mengedit data diri kita yang tadi sudah didaftarkan. Misalnya ini Ulir, nama lengkapnya mau diganti jadi Ganteng. Nah, tanggal lahir saya sengaja tidak bisa dirubah karena masa iya tanggal lahir berubah sih. Nomor ponsel bisa dirubah, terus alamat bisa dirubah, pendidikan tidak bisa dirubah, pengalaman masih bisa dirubah. Simpan. Nah, terus akan ada pemberitahuan update berhasil. Tuh, sekarang namanya jadi Ganteng. Kita masuk ke menu utama lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba bid. Yaitu di pekerjaan orang lain, misalnya di ini nih, di si tes. Nah, kan di sini baru ada yang daftar ngebid satu nih. Emailnya tes, harga 2.500, estimasi 30 hari. Nah, kita akan coba melakukan bid. Yang pertama, pencet bid. Kemudian masukkan jumlah kita. Jumlah bid ini nggak boleh lebih tinggi dari gaji. Misal, kalau kita lebih tinggi dari gaji akan ada pemberitahuan. Nah, harus lebih kecil sama dengan 25.000. Misalkan kita bid 10.000 aja. Nah, ini juga sama harinya, nggak boleh lebih tinggi dari waktu tenggat, kan ini ada 34 hari. Kita coba masukin 35. Nah, harus lebih kecil sama dengan 34. Jadi kita 20 sehari saja. Nah, kita terdaftar tadi sebagai pembid di sini sekarang. Oke. Setelah itu, kita akan mencoba memilih pemenang. Logout dulu. Bentar, lihat dulu tadi ID-nya siapa di sini. Tes 3. Nah, tadi kan dibuat projectnya belum ada. Nah, sekarang sudah ada karena tadi kita sudah mencoba daftar. Jika diklik akan keluar detail dari project yang telah kita buat. Sekarang kita akan mencoba memilih pemenang. Nah, untuk melihat project apa saja yang telah dibuat, kita ke buat project. Nah, ini projectmu, kita pencet tes. Nah, akan masuk. Nah, ternyata pemenang pekerjaan ini ialah si tes ini. Lalu kita akan mencoba ngebid yang tadi web yang baru dibuat. Nah, ini kan belum ada, kita bid lagi, coba. Harganya 5.000. Deskripsinya, estimasi waktunya 3 hari. Nah, sekarang sudah mulai terdaftar, kita akan pilih pemenang lewat akun yang baru dibuat tadi. Praktek. Nah, silakan pilih pemenang. Di sini sudah ada, karena yang daftarnya cuma satu, maka di listnya cuma ada satu, si tes 3 doang. Kita pilih, kemudian refresh. Nah, di sini sudah ada pemenang pekerjaan ini, tes 3. Kemudian logout. Jika ingin logout. Sudah. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.